Good people, tidak lama bukan kita jumpa lagi dan masih melanjutkan cerita tentang Gus Rosin dengan program yang unik, yakni bagaimana berbagi kado lebaran untuk guru ngaji. Nah, Gus, tadi masih agak nyangkut ini penjelasan mengenai respon masyarakat. Apa yang Anda maksud dengan respon masyarakat itu luar biasa? Ada respon yang disampaikan secara online, baik itu di IG kami, di RMI, di Facebook, dan beberapa media sosial yang lain. Termasuk juga banyaknya pertanyaan yang muncul ke panitia yang namanya itu ada di flyer yang kita sebarkan melalui berbagai media. Begitu. Terus yang kedua, ya banyaknya kemudian antusiasme masyarakat untuk ikut serta di dalam program ini. Ikut serta itu ya ikut serta menyumbang, ikut serta membangun jaringan juga. Barangkali ada orang itu pengen membantu tetapi mungkin tidak mempunyai kelonggaran finansial begitu, tetapi dia mempunyai jalur tertentu, dikenalkan kepada orang lain, dan termasuk juga yang menyebarluaskan informasi ini ke jaringnya. Nah, kalau ada yang ingin juga ikutan berdonasi, itu gimana caranya, Gus? Satu, dia bisa mengirimkan dana ke rekening yang sudah kita siapkan, rekening lembaga di RMI NU. Kemudian yang kedua, bisa memberikan secara natural di tempat yang, karena begini, seorang penyumbang, misalnya saya pengen menyumbang di daerah Sleman, saya pengen menyumbang di daerah Banyumas, ya. Nanti kita akan siapkan datanya, kita akan siapkan teman-teman yang ada di sana untuk memandu, begitu. Cara yang ketiga yaitu ya kerjasamakan. Misalnya kami sekarang ini sudah ada beberapa orang yang menyumbang misalnya 200 paket di Surabaya, begitu, 1000 paket di Jawa Tengah misalnya. Itu sudah ada komitmen semacam itu ya. Oh, jadi ini bisa di seluruh daerah. Jadi ini melalui RMI ini ya? Melalui RMI. Tolong jelasin dikit RMI itu apa, Gus? RMI itu Robitoh Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren NU. RMI ini kalau di Jawa itu tidak hanya di level provinsi, tapi juga sudah di level cabang-cabang. Jadi setiap kabupaten itu ada pengurus RMI. Melalui mereka lah kita akan salurkan, karena mereka para pengurus RMI di cabang yang ada di wilayah ini yang tahu secara persis, dan datanya diberikan kepada kami guru-guru ngaji yang membutuhkan. Kan tadi kita sudah memperkenalkan Presdir OVO ya, Karania Dharma Saputra. Nah, tadi Om Karania udah dengar kan cerita tentang apa yang dilakukan oleh Gus Rosin. Saya ingin dengar komentar Om Karania dulu tentang apa yang dilakukan oleh teman-teman dari RMI ini. Ya, jadi terima kasih Gus Rosin. Saya kira membuka mata kita ke sebuah dimensi yang lain dari bagaimana pandemi COVID ini telah berdampak sedemikian luas. Jadi saya kira dengan penjelasan Gus Rosin tadi, barangkali inisiatif yang sedang kami lakukan bersama Grab, Tokopedia, Benih Baik, Pimpinan Omandi juga bisa dikerjasamakan dengan inisiatif yang sedang dilakukan oleh Pak Kiai begitu. Terima kasih Pak Kar, terima kasih sekali, itu ini tawaran yang sangat bagus, itu akan sangat membantu sekali. Nah, kalau ke Gus Rosin nih, ini kan banyak orang merasa khawatir ya, merasa galau, merasa cemas, merasa putus asa bahkan dalam situasi kondisi pandemi COVID ini. Bisa sedikit ada sesuatu yang disampaikan untuk membesarkan hati kami semua, Gus? Dalam hal musibah datangnya COVID-19 ini, kita perlu melihat dari aspek positifnya. Satu yang kita lihat sangat jelas sekarang ini adalah tergugahnya rasa kemanusiaan hampir semua orang. Orang sekat-sekat yang selama ini, mohon maaf, melanda bangsa ini, sekat-sekat, ada kaya, miskin, perbedaan politik, ya perbedaan suku, macam-macam.
ini hampir tidak banyak muncul ketika musibah ini hadir. Dan kemudian orang itu perasaan empatinya terhadap sesama manusia itu meningkat luar biasa. Jadi kenapa kemudian tidak ini yang harus kita rawat begitu. Terus meningkatkan rasa kemanusiaan kita sembari beribadah misalnya. Hikmah-hikmah semacam ini yang kita sadari dan kita tingkatkan. Menurut saya ini adalah hikmah yang luar biasa, Bang Andi. Menarik, di balik musibah ada hikmah, dan itu yang kita lihat karena kita mencoba melihat dari perspektif positifnya ya. Terima kasih Gus Rosin, luar biasa. Itu tadi Good People. Kita mendengarkan cerita tentang bagaimana seorang kiai yang menggerakkan ya empati masyarakat untuk peduli pada guru ngaji. Terima kasih Gus, dan kembali ke Om Karania Dharma Saputra. Saya tadi cerita sedikit mengenai patungan untuk berbagi THR. Bisa cerita ini gerakan atau program apa? Jadi patungan untuk berbagi THR sebetulnya merupakan sebuah inisiatif dari 3 perusahaan teknologi di Indonesia. Idenya adalah kami ingin menawarkan sebuah terobosan dan juga yang barangkali nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi model bagi pembagian bansos, sembako. Nah karena itulah jadi kami membuat sebuah program crowdfunding yang betul-betul contactless gitu atau minim kontak, sampai kemudian membeli dan mendistribusikan sembako juga secara minim kontak. Jadi mekanismenya adalah good people, warga masyarakat, pengguna kami bisa melakukan donasi dengan sangat mudah. Lalu kemudian donasi itu kami bekerja sama dengan Benih Baik, dan lalu hasil yang terkumpul dari donasi itu akan dibelikan secara online paket-paket sembako di Tokopedia yang juga sudah dijual dengan harga pokok, jadi tidak ada keuntungan sama sekali, dan kemudian didistribusikan melalui ojol, dalam hal ini Grab Express, dan kemudian kami juga melalui Benih Baik bekerja sama dengan jaringan Gus Durian dan Pemuda Muhammadiyah, sehingga mudah-mudahan dengan mekanisme yang end-to-end ini dana yang terkumpul dari masyarakat, dari kita berbagi rezeki di bulan Ramadan ini dengan memang warga masyarakat yang sangat membutuhkan di pandemi COVID ini, dengan tepat sasaran langsung ke mereka yang membutuhkan. Kurang lebih begitu, Om Andi. Iya. Menarik ya, nanti kita akan lanjutkan lagi cerita siapa yang disasar, berapa banyak sekarang ini yang sudah didistribusikan, targetnya berapa banyak. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera lanjutkan Good People. Jangan kemana-mana, karena ceritanya akan makin seru. Ikuti terus Good People, kita rehat sejenak.